Artinya begitu pentingnya pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mendapatkan pengampunan dari Allah ini tentu berangkat dari kesadaran bahwa kita ini banyak dosa dulu dong. Merasa bahwasan kita banyak salah. Sehingga orang yang menyadari dirinya banyak salah, kemudian dia akan menyesal. Setelah ia menyesal, baru saat itu akan diterima tobat. Dianggap sebagai orang yang bertobat dengan sesungguhnya. Baru setelah itu mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga renungan kita di sore ini, mari kita kembali kepada Allah dengan memohon ampun kepada Allah. Dan untuk menjadikan permohonan ampun kita berkualitas, maka kita harus menyadari kesalahan kita. Dan untuk menyadari kesalahan kita, kita perlu merenung. Jadi kalau rentetan tobat yang sesungguhnya itu adalah memohon ampun kepada Allah, dan tidak sah memohon ampun kecuali dibarengi dengan penyesalan, dan penyesalan tidak akan bisa kecuali dibarengi dengan kesadaran dia bersalah, dan kesadaran dia bersalah tidak mungkin terjadi kecuali dimulai dengan merenungi diri. Maka perlu kita punya waktu, bahkan bukan sekedar sedikit waktu, banyak waktu untuk merenungi urusan kita dengan Allah, urusan kita dengan baginda Nabi, kemudian urusan kita dengan ibunda kita, urusan dengan ayahanda kita. Dan itu harus menjadi kesibukan kita setiap hari untuk menghadirkan renungan. Sebab dosa bukan hanya kepada Allah, ada dosa yang dahsyat juga kepada ibunda, ayahanda, dosa kepada suami, dosa kepada istri, dosa kepada anak, dosa kepada saudara. Sebab tanpa renungan ini bisa saja seorang hamba tertipu, tampak dia wukuf di Arafah barangkali, sujud rukuk di depan Ka'bah barangkali, akan tapi dia tidak sadar waktu berangkat haji dan umrah ternyata dari hasil rebutan waris. Mau kemana dia? Itulah orang menuju neraka lewat Mekah, dan banyak orang tertipu dengan keadaan seperti ini. Urusan dengan saudara belum dibenahi, bahkan bisikan godaan setan itu dahsyat sekali. Katanya yang sudah dibisikin setan betul. Kalau aku membantu masjid, pondok, kebaikan mudah, tapi di saat aku membantu adikku sendiri susah, membantu bibiku susah, bantu saudaraku susah. Di sini tidak boleh ada orang tertipu, semuanya insya Allah ahli surga. Maka jangan tertipu oleh setan. Ayo kita benar-benar serius merenungi urusan kita dengan Allah. Urusan dengan Allah, renungan yang sesungguhnya, untuk menghadirkan penyesalan yang menjadikan kita diampuni oleh Allah. Sebab diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusanmu dengan Allah bagaimana? Kejujuranmu dengan Allah. Jangan-jangan kita itu bohong kepada Allah yang tidak bisa dibohongi. Di depan manusia tampak kita baik seperti ahli surga berjalan di atas bumi, tapi di saat tidak dilihat manusia, tak taunya dia setan yang pakai jubah, setan yang pakai kopiah. Jangan-jangan kita perlu kejujuran dengan Allah yang melihat lahir kita dan batin kita. Engkau gunakan untuk apa ya hamba Allah? Handphone yang itu adalah karunia Allah, kau beli dengan jerih payah, dengan rizki yang anda peroleh dengan susah. Televisimu yang ada di rumah, apa yang kau putar di situ, dosa atau pahala? Jangan usir malaikat di rumahmu itu, malaikat rahmat, dengan tontonan yang tidak baik di rumahmu, hai hamba Allah. Apa yang dilihat oleh mata kita hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini? Yang tidak pernah menghadirkan renungan yang dalam, dia akan terperosok. Banyak sekarang, begitu mudahnya setan menggoda, menjuruskan hambanya melalui segenggam alat yang namanya handphone atau yang lain sebagainya. Lihat, begitu mudahnya sekarang berjudian. Judi online. Bisa jadi yang berjudi itu ada di atas sajadah habis tahajudan pencet handphone judi. Hai hamba Allah,
bahkan mungkin dia seorang ustadz barangkali. Na'udzubillah. Artinya apa? Perlu kita banyak menghadirkan renungan yang dalam. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.